Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialiatul Kusna. Saya Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dengan NIM 222040402012. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Saya akan membahas tentang studi kasus pengambilan keputusan pada perusahaan Apple. Pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai tindakan atau keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berdasarkan pengalaman, fakta, wewenang, atau rasional. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai cara memilih alternatif yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, tidak pasti, atau konflik. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final, dan keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Selanjutnya kita bahas mengenai pengambilan keputusan pada perusahaan Apple. Sejarah Apple dimulai pada tahun 1976 ketika Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan perusahaan tersebut di Cupertino, California, Amerika Serikat. Pada awalnya, Apple didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan komputer pribadi yang inovatif dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa peristiwa kunci dalam sejarah pendahuluan Apple. 1. Pendirian perusahaan pada 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple Computer Inc. pada 1 April 1976. Perusahaan ini awalnya didirikan untuk memproduksi dan menjual komputer pribadi. 2. Apple I 1976, Apple merilis komputer pertamanya, Apple I yang dirancang oleh Steve Wozniak. Komputer ini masih dalam bentuk kit yang harus dirakit oleh pengguna sendiri dan dijual dengan harga $666,66. 3. Apple II. Pada 1977, Apple meluncurkan Apple II, komputer pribadi pertama yang siap pakai dan dilengkapi dengan tampilan grafis berwarna. Apple II menjadi sangat sukses dan memainkan peran penting dalam mengenalkan komputer pribadi kepada masyarakat umum. 4. Pengenalan IPO. Pada 1980, pada Desember 1980, Apple mengadakan penawaran saham perdana IPO menjadi salah satu IPO terbesar pada masanya. Ini membuat banyak karyawan Apple menjadi jutawan, termasuk pendiri Steve Jobs. 5. Macintosh. Pada 1984, Apple meluncurkan Macintosh, komputer pribadi dengan antarmuka pengguna grafis yang revolusioner. Namun, meskipun inovatif, penjualan Macintosh awalnya tidak sesuai harapan. 6. Pengusiran Steve Jobs pada 1985. Pada tahun 1985, Steve Jobs dipecat dari Apple setelah konflik dengan dewan direksi. Ini menyebabkan Jobs mendirikan perusahaannya sendiri, NXP. 7. Pengenalan produk baru pada 1980-an dan 1990-an. Apple meluncurkan serangkaian produk termasuk Power Macintosh, PowerBook, dan sistem operasi Mac OS. Meskipun beberapa produk ini sukses, Apple mengalami tantangan dalam menghadapi kompetisi dari platform PC yang berbasis Windows. Inilah beberapa peristiwa awal yang membentuk sejarah Apple. Perusahaan ini akan mengalami perjalanan yang dinamis dengan puncak dan lembah, mencapai kembali keberhasilan besar dengan berbagai inovasi yang dibawa oleh Steve Jobs setelah ia kembali ke Apple pada tahun 1997. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah
keputusan yang diambil Apple menghadapi tantangan kompetisi dari platform PC yang berbasis Windows. Salah satu keputusan paling mencolok yang diambil oleh Apple untuk mengatasi tantangan kompetisi dari platform PC berbasis Windows adalah peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, terutama setelah kembalinya Steve Jobs ke perusahaan pada tahun 1997. Berikut beberapa keputusan strategis yang diambil oleh Apple pada periode tersebut. 1. Aliansi dengan Microsoft pada 1997. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Apple, Steve Jobs mengejutkan industri dengan mengumumkan kemitraan strategis dengan Microsoft pada tahun 1907. Microsoft berkomitmen untuk mendukung pengembangan perangkat lunak untuk platform Macintosh dan menyediakan investasi keuangan. Meskipun kontroversial pada awalnya, keputusan ini membantu mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki situasi keuangan Apple. 2. Fokus pada desain dan inovasi. Steve Jobs menggeser fokus Apple dari pertarungan langsung dengan PC berbasis Windows ke inovasi desain dan pengalaman pengguna. Diluncurkannya iMac G3 pada tahun 1908 menjadi langkah kunci dengan desain yang menarik dan penekanan pada konektivitas internet. Produk-produk inovatif lainnya seperti iPod 2001 dan iTunes membuka jalan menuju dominasi Apple di pasar musik digital. 3. Transisi ke OS X. Pada 2001, Apple melakukan transisi ke sistem operasi yang lebih kuat dan stabil dengan merilis OS X pada tahun 2001. Ini memberikan fondasi yang lebih solid untuk produk-produk masa depan dan meningkatkan daya tarik platform Macintosh. 4. Peralihan ke prosesor Intel pada 2005. Pada tahun 2005, Apple mengumumkan bahwa mereka akan beralih dari pengguna prosesor PowerPC ke prosesor Intel. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kompatibilitas dengan perangkat lunak yang dikembangkan untuk PC berbasis Windows. Peralihan ini juga membuka pintu bagi pengguna bootcamp, memungkinkan pengguna Mac untuk menjalankan Windows secara langsung di perangkat mereka. Keputusan-keputusan tersebut membantu Apple untuk keluar dari periode kesulitan finansial dan mendapatkan kembali momentum sebagai pemain kunci di industri teknologi. Strategi fokus pada inovasi desain, sistem operasi yang kuat, dan kemitraan yang cerdas membawa Apple menuju keberhasilan yang luar biasa pada dekade berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah pengambilan keputusan oleh Apple pada periode tersebut dapat dianggap berhasil dan menguntungkan bagi perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan setelah periode ini, dapat disimpulkan bahwa serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh Apple berhasil membawa perusahaan melalui tantangan yang dihadapi dan membentuk fondasi untuk dominasi pasar yang lebih besar di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.